Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas soal UKK akuntansi tahun 2024 paket 4 kasus UD Mudah Hasil. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat neraca lajur untuk UD Mudah Hasil, yaitu yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2024 paket 4. Kita lihat di sini sudah ada neraca lajur. Neraca lajur ini terdiri dari kolom kode, nama akun, lalu ada neraca saldo, AJP, neraca saldo disesuaikan, rugi laba, dan neraca. Untuk neraca saldo, datanya kita ambil dari trial balance per 31 Desember tahun 2022. Nah, di sini sudah ada trial balance per 31 Desember tahun 2022 untuk UD Mudah Hasil. Dari trial balance ini kita pindahkan ke dalam neraca lajur. Cara memindahkannya, untuk angka-angka akun yang ada di debit kita pindahkan ke debit, dan angka yang ada di kredit maka akan kita pindahkan ke sebelah kredit. Contoh yang pertama di sini ada cash in bank. Cash in bank di sebelah debit, maka akan kita pindahkan ke dalam neraca saldo di neraca lajur di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Lalu berikutnya ada petty cash. Petty cash kita pindahkan ke neraca saldo di sebelah debit Rp14.300.000. Lalu ada account receivable di sebelah debit, maka kita pindahkan ke sebelah debit dengan angka yang sama. Lalu berikutnya ada allowance. Allowance ini di sebelah kredit, maka kita pindahkan ke sebelah kredit. Lalu berikutnya ada merchandise inventory. Merchandise inventory di sebelah debit, maka kita pindahkan merchandise inventory yaitu sebesar Rp825.500.000 di sebelah debit. Berikutnya ada store supplies. Store supplies di sebelah debit, maka kita pindahkan ke sebelah debit. Seluruhnya kita pindahkan sampai dengan selesai dari trial balance ini kita pindahkan ke dalam neraca lajur kolom neraca saldo. Jadi kita pindahkan semuanya. Angka yang ada di debit kita pindahkan ke debit, dan angka yang ada di kredit kita pindahkan ke kredit. Setelah selesai kita pindahkan seluruhnya, berikutnya kita jumlahkan debit dengan kredit, angkanya harus sama. Dan selanjutnya kita masuk ke kolom jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini datanya diambil dari jurnal penyesuaian yang sebelumnya telah dibahas. Untuk akun-akun yang ada di debit, kita pindahkan ke debit, dan akun yang ada di kredit kita pindahkan ke kredit. Yang pertama, di sini ada store supplies expense dan store supplies. Masing-masing sebesar Rp2.575.000. Maka kita pindahkan ke dalam neraca lajur di kolom AJP, store supplies di kredit, dan store supplies expense di sebelah debit. Berikutnya ada rent expense dan prepaid rent. Masing-masing sebesar Rp1.000.000. Maka kita pindahkan ke rent expense di debit dan prepaid rent di sebelah kredit di kolom AJP. Berikutnya ada insurance expense dan prepaid insurance. Masing-masing sebesar Rp1.250.000. Maka kita pindahkan prepaid insurance di sebelah kredit
dan insurance expense di sebelah debit. Selanjutnya ada bad debt expense di debit dan allowance di sebelah kredit. Maka kita pindahkan untuk bad debt expense di sebelah debit dan allowance for doubtful debt kita pindahkan ke sebelah kredit. Lalu berikutnya ada depreciation expense. Depreciation expense di debit dan di kreditnya yaitu equipment akumulasi depreciation masing-masing sebesar Rp700.000, maka kita pindahkan ke dalam neraca lajur di kolom AJP. Untuk equipment akumulasi depreciation di sebelah kredit dan depreciation expense di sebelah debit. Lalu berikutnya ada wages and salaries expense. Wages and salaries expense di debit dan yang di kreditnya expense payable. Maka kita pindahkan ke wages and salaries expense di debit dan expense payable di sebelah kredit. Kita lihat berikutnya ada PPN income, PPN outcome, dan PPN payable dengan angka masing-masing. Maka kita pindahkan ke dalam neraca lajur untuk PPN outcome di sebelah debit, lalu PPN income di sebelah kredit, dan PPN payable di sebelah kredit. Berikutnya yang terakhir, income tax expense dan income tax payable. Masing-masing sebesar Rp2.892.500. Maka kita pindahkan ke dalam neraca lajur income tax expense di debit dan income tax payable ada di sebelah kredit. Setelah selesai, untuk di kolom AJP ini juga sama, kita jumlahkan debit dengan kreditnya harus balance. Selesai kita mengisi AJP, maka kita mengisi kolom NSD atau neraca saldo disesuaikan, yaitu dengan caranya kolom yang ada di neraca saldo apabila ada di sebelah debit dan di AJP misalnya ada di sebelah debit, maka akan bertambah dan saldonya diletakkan di sebelah debit. Berikutnya, apabila ada yang di sebelah kredit dengan di kredit, maka saldonya di kredit menjadi bertambah. Jadi kredit dengan kredit bertambah, debit dengan debit bertambah. Dan apabila di neraca saldo ada di sebelah debit, ini misalnya contohnya store supplies, ada di sebelah debit, lalu di AJP di sebelah kredit, maka saldonya menjadi berkurang dan dibuat di sebelah debit. Kita lanjut, berikutnya ada petty cash. Petty cash di sini di sebelah debit. Di AJP tidak ada, jadi saldonya langsung kita pindahkan. Lalu berikutnya ada account receivable. Account receivable juga tidak ada di AJP, maka langsung kita pindahkan angkanya. Lalu selanjutnya ada merchandise inventory. Merchandise inventory ada di sebelah debit dan di AJP tidak ada, maka langsung kita pindahkan di sebelah debit. Berikutnya ada prepaid insurance. Prepaid insurance di sebelah debit dan di AJP di sebelah kredit, maka dikurangi saldonya karena di sini yang lebih besar di sebelah debit, maka NSD-nya di sebelah debit. Lalu berikutnya ada prepaid rent. Kita lihat prepaid rent di sebelah debit dan transaksi juga di sebelah kredit, maka jadi berkurang saldonya di sebelah debit. Lalu berikutnya ada equipment at cost. Equipment at cost ini ada di sebelah debit, maka di NSD kita di sebelah debit.
Lalu ada equipment akumulasi depreciation di sebelah kredit dan di AJP ada di sebelah kredit. Maka saldonya bertambah, maka kita letakkan di sebelah kredit. Begitu seterusnya seluruhnya sampai dengan selesai. Apabila debit dengan debit ditambah, kredit dengan kredit ditambah, debit dengan kredit dikurang, kredit dengan debit dikurang. Setelah selesai semua kita pindahkan, maka jangan lupa kita jumlahkan. Jumlahnya di sini harus balance. Jadi jumlahnya harus balance antara debit dengan kredit. Kita lanjut masuk ke kolom rugi laba dan neraca. Untuk kolom rugi laba dan neraca ini, kolom neraca yaitu datanya diambil nama akun dari cash in bank sampai dengan Randy Drawing. Jadi diambil dari cash in bank sampai Randy Drawing. Dan datanya angkanya diambil dari NSD. Jadi semua ini masuk ke dalam neraca. Jadi kita pindahkan ke dalam neraca. Jadi dari nama akun cash in bank sampai dengan Randy Drawing, angkanya kita ambil di NSD atau neraca saldo disesuaikan untuk diisi ke kolom neraca. Maka kita isikan seluruhnya di kolom neraca. Apabila ada di debit, maka kita pindahkan ke debit. Dan apabila ada di kredit, maka kita pindahkan ke kredit. Lalu berikutnya yang masuk kolom rugi laba atau laba rugi di sini dimulai dari sales sampai dengan ke bawah income tax expense. Jadi dimulai dari sales sampai dengan income tax expense. Ini kita masukkan ke dalam kolom rugi laba yang angkanya diambil dari neraca saldo disesuaikan. Jadi angkanya tidak boleh diambil dari neraca saldo, tetapi dari neraca saldo disesuaikan. Yang nantinya angkanya ini masuk ke dalam rugi laba, dimulai dari sales sampai dengan income tax expense. Apabila ada di debit, kita pindahkan ke debit, dan apabila ada di kredit, maka kita pindahkan ke kredit. Contohnya di sini ada sales. Kita lihat sales ada di sebelah kredit, maka kita pindahkan juga di sebelah kredit. Begitu seterusnya, setelah selesai kita jumlah semuanya. Untuk laba rugi kita jumlahkan. Debit dengan kredit, laba rugi ini tidak balance, tetapi selisihnya nanti akan balance untuk di neraca. Apabila lebih besar di sebelah kredit, maka ini dinamakan net profit atau laba bersih setelah pajak. Dan apabila lebih kecil di kredit, maka itu ada rugi. Dan di sini kita lebih besar di sebelah kredit, maka ada laba. Selisihnya di sini sebesar Rp467.877.000 dan ini merupakan laba bersih setelah pajak. Kita lihat penjumlahan untuk di neraca. Penjumlahan untuk di neraca ini debit dengan kreditnya juga tidak balance, tetapi selisihnya harus sama dengan di laba rugi. Dan ini jumlah selisihnya yaitu sama Rp867.877.000. Jadi selisihnya laba rugi dengan neraca ini sama. Lalu kita jumlahkan seluruhan dan hasilnya sama atau balance. Jadi inilah cara membuat neraca lajur. Kita lihat lagi neraca lajur yang sudah kita buat. Untuk UD Mudah Hasil soal UKK Akuntansi tahun 2024 paket 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.